Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri orang yang terkena sihir ketika sedang bepergian, sedang di perjalanan dengan bertujuan dia tidak diketahui bahwa dia kena sihir atau kena guna-guna. Jadi hebat teori seperti itu karena saya pernah menangani beberapa pasien seperti itu. Jadi setelah ditangani ternyata dia adalah terkena sihir atau guna-guna. Dan itu sering saya dapat pasien seperti itu karena itu makanan empuk ya, supaya tidak diketahui. Cukup berobatnya adalah berobat ke dokter saja. Sementara penyakit kena sihir ini berobat ke dokter tidak ada efeknya. Kalaupun sembuh sedikit, tidak ada efeknya, dia tidak akan ada perubahan kesehatan karena dia terkena sihir. Nah, jadi teman-teman sekalian itu harus waspada. Kalau ada sakit di sedang perjalanan, sedang bepergian, itu salah satu ciri orang yang terkena sihir. Kalau sudah ke dokter doang gitu ya, tidak pernah ke tabib, nah ini kalau sudah niatnya untuk membunuh, maka itu tidak akan lama. Ya, kalaupun ditangani terus beberapa bulan di rumah sakit, tidak sembuh-sembuh, karena memang dia terkena sihir. Kalau kena sihir ini memang harus harus diruqyah, harus ke tabib, ya, harus ke orang pintar, harus diobat. Kalau tidak berat, ya. Lama-kelamaan dibiarkan ke dokter saja, sementara pelakunya niat ingin membunuh, maka hal yang seperti itu lama-kelamaan fisik semakin hancur, luka dalam, dicek di medis tidak kelihatan, tapi nyatanya kesakitan, meraung-raung, dan sungguh sangat amat luar biasa sakitnya, dimanapun posisinya dia, mau di kepala, mau di leher, mau di dada, mau di perut, mau di punggung, di bahu, di kaki, di paha, di tangan, di seluruh tubuh kita. Terjadilah sakit yang amat luar biasa. Kita biarkan saja, cukup ke dokter saja. Habis waktu, habis uang. Kalau ke dokter saja ada perubahan sedikit, tapi nggak akan sembuh-sembuh lama. Kalaupun sembuh, orang pelakunya itu niatnya ingin cuman menyiksa saja, bisa dia sembuh ke dokter. Tapi kalau pelakunya ingin membunuh, lama-kelamaan semakin parah dan akhirnya fisik pun hancur, luka dalam. Apa yang terjadi? Fisik sudah tidak tahan, ruh tidak akan mampu bertahan di badan. Ujung-ujungnya kembalilah dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan kematian di sihir dan diguna-guna. Konsekuensi pelaku yang seperti ini, baik yang menyuruh maupun yang disuruh, yang melakukan, yang menyuruh, sama saja dosanya. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban 'azima. An-Nisa ayat 93. Yang menyuruh sama dengan yang disuruh, yang melakukan, yang dibayar, maka dosanya sama. Barang siapa membunuh mukmin secara sengaja, maka dosanya adalah dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Wala anahu, Allah melaknatinya dan menyediakan azaban azimah, azab yang sangat besar baginya. Itulah konsekuensi orang yang membunuh muslim secara sengaja tanpa alasannya benar. Yang boleh membunuh itu hakim yang sudah divonis hukum mati karena kesalahan dan dosanya. Selain daripada itu tidak boleh. Kalau ada yang membunuh, dosanya luar biasa, tidak akan dia masuk surga, kekal di dalamnya selama-lamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.